Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih, ya, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulih, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Mari umat Tuhan, kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu, Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur karena kami boleh mengagungkan nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, bahkan juga nama yang memberkati setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami siap mengalami berkat Tuhan. Pagi ini kami siap mengalami kebaikan Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami semua dikuatkan, kami semua dipulihkan, kami semua mengalami mujizat dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi semua jemaat-Mu di Gereja Betani Kasih Karunia Depok. Biarlah kuasa Tuhan boleh bekerja buat mereka dan juga keluarga-keluarga mereka, dan juga bagi semua keluarga-keluarga kami mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga orang-orang percaya semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara, berkata-kata, dan kami siap mengalami berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati siap mengalami berkat lebih besar. Katakan amin sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam semua. Yang sehat dilambaikan tangannya. Puji Tuhan. Dan kita tetap berdoa supaya kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya terima kasih banyak buat Ibu Pendeta Hani, dan juga Pak Irwan, dan juga seluruh pelayan Tuhan, jemaat di Gereja Betani Kasih Karunia Depok, yang sudah memberi kesempatan untuk saya melayani, sekalipun hanya melalui online. Tapi saya yakin firman Tuhan akan memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini kita beri tema mengandalkan Tuhan setiap waktu. Jadi temanya mengandalkan Tuhan setiap waktu. Kalau kita mendengar kata mengandalkan Tuhan di setiap waktu, saya teringat dengan satu kisah di dalam kitab Injil, mengatakan ada seorang yang kaya, ya. Seorang yang kaya, dan dia berkata kepada kehidupannya, kepada jiwanya, dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah." Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia punya lumbung-lumbungnya banyak, hartanya banyak. Tapi menarik kisah itu, karena Tuhan bilang apa? "Hai orang bodoh, hari ini juga engkau akan dipanggil atau diambil." Jadi kita mau belajar bersama-sama hari-hari ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya satu komitmen mengandalkan Tuhan setiap waktu. Bukan berarti kita dengan kekuatan kita. Kita lihat pembacaan dari Mazmur 5, kitab Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4 dikatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Ayat yang kedua dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu
dan aku menunggu-nunggu. Hari ini kita bisa belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini yang hebat, yang luar biasa. Dan firman Tuhan ini biar menjadi kekuatan buat kita semua. Saya memperlihatkan ciri-ciri seseorang yang mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4 ini kita akan lihat sama-sama ciri-ciri kehidupan seseorang yang mengandalkan Tuhan di setiap waktu atau setiap waktu. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, yang pertama, ciri-ciri kehidupan seorang yang mengandalkan Tuhan setiap waktu, yaitu yang pertama, setiap pagi mengatur persembahan bagi Tuhan. Ya, kita harus mengatur persembahan bagi Tuhan. Dan ini menarik. Persembahan bagi Tuhan perlu kita atur setiap waktu. Ya, seringkali saya dan mungkin juga Bapak Ibu setiap kali kadang-kadang gagal di setiap pagi. Yang kita utamakan kadang-kadang bukan kita membangun persembahan di hadapan Tuhan, tapi kadang-kadang kita udah, aduh cepat-cepat lihat apa sih ada di Facebook, apa sih ada di WhatsApp gitu ya. Ya nggak salah. Tapi hari ini kita mau belajar every morning, tiap pagi kita mau belajar membangun atau mengatur persembahan bagi Tuhan. Saya mulai renungkan persembahan bagi Tuhan di setiap pagi kita bangun atau kita atur apa sih? Nah, saya mendapatkan satu insight bahwa persembahan yang kita bangun di setiap pagi atau kita atur di setiap pagi bagi Tuhan, yang pertama adalah pujian dan penyembahan kita. Oh, betapa indahnya. Nanti mulai besok pagi coba praktekkan. Kalau bangun pagi, terus kita tiba-tiba jangan kemana-mana dulu, tapi kita mulai duduk dari tempat tidur kita dan kita mulai berkata, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, dan seterusnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin pujiannya juga nggak harus sama, pujiannya beda-beda. Ada tadi lagu yang dibawakan oleh hambanya Ibu Teti, bagus banget. Nama Yesus yang memberi kesembuhan, nama Yesus yang memberi pemulihan. Nah itu kita bisa naikkan sebagai persembahan yang kita atur di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin sama-sama, angkat jempol. Amin. Persembahan terbaik. Tuhan maaf nggak cari suara kita harus merdu, suaranya harus bagus seperti Pak Roni, Bu Teti, ya, dan juga Ci Dewi, ya, atau hamba-hamba Tuhan, artis-artis rohani yang lain. Suara kita yang sederhana pun, kalau kita naikkan setiap penyembahan kita dengan sungguh-sungguh, itu akan menggetarkan hati Tuhan. Ada amin? Itu yang akan membuat Tuhan senang, Tuhan disenangkan. Jadi persembahan yang kita atur setiap pagi itu kita harus datang dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan senang loh. Coba kalau tiap pagi praktekkan. Tiap pagi nggak usah pikirin deh kekurangan-kekurangan kita dulu. Atau ada hal yang belum kita sempat lunasin misalnya. Tapi kita datang dulu kepada Tuhan. Atau mungkin fisik kita lagi nggak mood, nggak sehat. Kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Dan saya yakin hadirat Tuhan turun,
maka kita akan mengalami kesembuhan. Maka kita akan mengalami pemulihan. Tadi pujiannya, nama Yesus sanggup memulihkan. Wow, kalau tiap pagi jemaat di gereja Betani dan juga setiap orang percaya atau di gereja-gereja lain, dan kita setiap pagi datang kepada Tuhan mengatur persembahan seperti Daud mengatur persembahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Apalagi bagian yang lain, persembahan yang kita atur di hadapan Tuhan setiap pagi, kita mulai naikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur. Mungkin kebutuhan kita, sangat banyak. Sementara maaf, keuangan kita lagi tipis sekali. Ayo kita mulai mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Kita mulai mengucap syukur buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Saya ini punya kebiasaan selalu berkata begini, Tuhan, aku mengucap syukur buat nafas yang Kau berikan. Betul nggak? Ya, setuju nggak ya Pak Roni kita? Coba kalau pagi-pagi nggak ada napasnya lagi, repot kan? Ya, istri bingung semua, nggak ada napasnya lagi. Tapi waktu bangun pagi, kita masih sadar, saya masih hidup. Naikkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya masih sehat. Saya masih bisa menghirup udara yang sejuk, yang segar. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang sedang berebut tabung gas. Betul nggak? Ya, tabung oksigen. Tabung gas lagi salah. Tabung oksigen. Banyak orang yang tidak dapat. Maaf, di rumah juga nggak punya tabung oksigen. Yang ada tabung gas buat masak. Tapi kita bersyukur, walaupun di rumah tidak ada tabung oksigen, tapi Tuhan masih berikan banyak oksigen yang luar biasa. Kita perlu syukuri. Bangun persembahan, atur persembahan pagi di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita. Tuhan, aku mengucap syukur, aku digembalakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, suami istri yang mengasihi Tuhan. Ya, itu yang harus kita sampaikan. Jangan selalu kita mikirin yang kurang-kurangnya. Yang positifnya, yang bagus kita terus sampaikan di hadapan Tuhan. Kalaupun kami sebagai hamba Tuhan ada kekurangannya, saya, Pendeta Kaleb, Ibu Pendeta Hani, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain, pasti juga banyak kekurangan. Tapi disitulah kita mulai datang. Tuhan, selain saya bersyukur buat gembala saya luar biasa, Engkau pakai menjadi berkat buat kami, keluarga. Tuhan, aku juga terus doakan, kalaupun ada sesuatu yang masih salah, Engkau yang mengubahkan. Dan inilah kehidupan orang percaya yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita punya hati model ini, saya yakin kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang ngambek. Kita akan menjadi orang-orang yang strong di dalam Tuhan. Demikian juga kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, terus naikkan syukur. Aku yakin Tuhan, semua doa-doa yang saya naikkan pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, itu hati yang baik. Apalagi yang kita atur penyembahan atau persembahan di hadapan Tuhan. Bagian yang lain, kita memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Makanya saya senang kalau banyak jemaat suka menghafal ayat Alkitab. Ya, misalnya kita lagi kekurangan, kita juga mulai perkatakan, Tuhan, aku yakin Kau Jehovah Jireh. Janjimu Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala keperluanmu, keperluanku, keperluan keluargaku, menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ada amin? Kita perkatakan firman Tuhan. Kalau kita lagi kurang fit, kurang sehat, kita perkatakan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Yesus Kristus sendiri telah tersalib di atas kayu salib, dan oleh bilurnya aku sembuh. Atau kalau kita mau lebih dahsyat lagi, Matius 4 ayat 23-24 dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang melenyapkan segala sakit penyakit.
Makanya saya dorong juga jemaat di tempat kami. Ada beberapa keluarga yang kena COVID, tapi puji Tuhan, sebagian besar saat ini sudah sembuh, sudah pulih, dan masih ada beberapa yang sedang pemulihan juga. Dan kita dorong untuk mereka benar-benar berharap, bergantung kepada Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Saya kirimkan Matius 4 ayat 23, 24 menjadi doa mereka, bahwa Tuhan sanggup melenyapkan semua sakit penyakit. Ada amin? Ini yang harus kita perkatakan waktu kita membangun penyembahan atau mengatur penyembahan di pagi hari di hadapan Tuhan. Kemudian apalagi kita menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita saling mendoakan. Doa syafaat untuk bangsa kita, doa syafaat untuk kota kita. Alkitab mengajarkan banyak hal. Kita doakan kesejahteraan di mana Tuhan taruh kita di kota itu. Kalau kita di Depok, kita doakan Depok. Kalau kita ada di Pamulang, kita doakan Pamulang. Kalau kita ada di Indonesia, lebih lingkup, lebih besar lagi, kita doakan bangsa kita. Sehingga semua boleh pulih. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi, setiap pagi kita harus mengatur persembahan bagi Tuhan. 4 hal ini kita bisa kerjakan bersama-sama. Kita kerjakan, jemaat-jemaat boleh kerjakan. Dan saya yakin dan percaya, kalau ini bisa kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan buat keluarga kita. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin sama-sama, angkat jempol. Amin. Haleluya. Yang kedua, ciri-ciri seorang yang mengandalkan Tuhan setiap waktu. Atau ciri-ciri kehidupan seseorang yang mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Yang kedua, Mazmur 5 ayat 1-2 dikatakan. Mazmur 5 ayat 1 dan 2 dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa setiap pagi kita harus datang dengan keluh kesah kepada Tuhan. Ada yang pernah keluh kesah? Boleh lambaikan tangan. Ada yang perlu mengeluh? Ada yang pernah mengeluh? Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita kalau mengeluh atau menaikkan keluh kesah kita kepada Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah bersungut-sungut. Jadi berkeluh kesah sama Tuhan sama bersungut-sungut itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sungut-sungut contohnya begini. Orang Israel itu Tuhan sudah pimpin tuntun keluar dari Mesir, nyebrang laut pun ada mujizat. Kemudian di padang gurun Tuhan kasih roti dari surga. Kemudian dikasih daging burung, ya. Tuhan kasih pemeliharaan. Waktu malam Tuhan kasih tiang api, waktu siang kasih tiang awan. Tapi kerjanya terus nuntut Tuhan, terus sungut-sungut, kurang inilah, kurang itulah, kurang inilah, kurang itulah, kurang inilah, kurang itulah. Nah, itu namanya sungut-sungut. Atau contoh, maaf ya, saya senang suami istri ini, Pak Roni sama Ibu Teti. Contoh, Pak Roni pulang kerja ngasih uang 200.000. Ya, ini contoh, tapi ini nggak benar sebenarnya. Maksudnya nggak seperti contoh ini. Ngasih uang 200.000, hari ini sudah kerja. Mungkin nggak sampai 1 hari, tapi udah dapat berkat 200.000. Kasihlah ke istrinya, ke Ibu Teti. Kemudian apa? Bu Teti bilang, kok cuma segini?
Kemudian dia mulai bandingkan. Wah, orang lain mah lebih gede lagi, kok cuma segini? Nah, itu namanya sungut-sungut. Kalau misalnya keluh kesah itu begini, Pak, manggilnya Pak, atau Mas, atau Bang, ya, atau Yang, ya, misalnya, kalau keluh kesah itu begini, Yang, terima kasih ya buat berkat hari ini. Saya sudah hitung-hitung memang masih kurang. Kita doa lagi ya Yang, supaya Tuhan buka berkat yang lebih besar. Beda enggak? Beda sekali. Kalau maaf, Pak Roni dengar kata-kata itu, dia akan tambah semangat kerja. Tambah semangat doa supaya mengalami mujizat. Kalau kasih 200 dengan keluh kesah karena memang kebutuhan tinggi, tidak menuntut, tidak nyekak suaminya, tapi dengan keluh kesah disampaikan dengan baik, saya yakin dia kerja keras, besoknya jadi 500.000. Kenapa? Ada sesuatu yang beda. Banyak orang percaya hidupnya sungut-sungut terus sama Tuhan. Padahal maaf, Tuhan sudah kasih oksigen buat kita. Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah berkati kita. Tuhan kasih kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, makan minum tidak ada yang kurang. Walaupun sederhana, tapi bisa menikmati semuanya. Tidak tertidur di rumah sakit, tidak tertidur di tempat isolasi. Kita perlu bersyukur. Nah, kita ini nggak salah kalau kita berkeluh kesah sama Tuhan. Pemasmur mengatakan begini, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah, setiap pagi, jadi poin 2, setiap pagi kita datang dengan keluh kesah kepada Tuhan. Kemudian pertanyaannya, apa yang perlu kita keluh kesahkan kepada Tuhan? Yang pertama, kita bisa ungkapkan kesulitan dan pergumulan kita. Ada pergumulan, ada kesulitan. Tuhan, terima kasih. Sudah sempat ngambil kendaraan Tuhan. Saya dan keluarga harus bayar cicilan. Nah, itu keluh kesah kepada Tuhan. Berilah jalanmu, tolonglah Tuhan, kasih jalan keluar. Nah, itu keluh kesah. Bukan untuk Tuhan, awas loh Tuhan, kalau nggak dikasih loh, saya nggak menyembah Tuhan lagi. Nah, itu ngancam. Kita harus berkeluh kesah. Amin. Kalau misalnya saya lagi punya kebutuhan, datang kepada hambanya Pak Irwan, Pak, minta tolong Pak, saya lagi punya kebutuhan seperti ini. Kalau Pak Irwan berkenan membantu saya, nanti saya akan seperti ini. Nah, itu berkeluh. Nggak ada tuntutan. Gak ada sungutan di sana. Jadi Daud berkeluh kesah kepada Tuhan. Kenapa? Oh, Daud juga banyak pergumulan, Bapak Ibu. Bukan hanya kita. Raja Daud banyak pergumulan, banyak kesulitan. Bukan hanya kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu mulai datang kepada Tuhan dengan keluh kesah. Keluh kesah sebenarnya disampaikan kepada orang lain juga gak apa-apa. Tapi saya dorong, gak usah deh ke orang lain. Kadang-kadang suka bocor, tiba-tiba udah di Amerika. Iya kan? Kita misalnya share ke kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang gak bisa ngerem. Makanya saya senang. Kadang-kadang ada jemaat bilang,
Pak Pendeta Kaleb atau Pastor Kaleb, saya mau sharing, tapi cuma Pendeta Kaleb yang tahu ya. Nah, waktu dia ngomong seperti itu saya pun jaga sampai istri saya tidak boleh tahu. Hanya saya dan Tuhan. Jadi berkeluh kesah kepada sesama sebenarnya nggak salah. Tapi kadang-kadang harus direm. Lebih aman kita keluh kesah kepada Tuhan. Lebih aman yang kedua, keluh kesah sama gembala. Ya, karena gembala akan bisa menyimpan rahasia kita. Dan hanya dia yang bergumul di hadapan Tuhan. Jadi keluh kesahkanlah semua kesulitanmu dan pergumulanmu kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Tapi nggak boleh semut-semut. Jadi keluh kesah sama semut-semut itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini penting sekali buat kita. Kemudian apa sih yang perlu kita keluh kesahkan kepada Tuhan? Kita mengungkapkan setiap kekurangan dan kemiskinan kita juga. Ya, ada kekurangan, ada kemiskinan kita. Mungkin kita nggak miskin ekonomi, tapi seringkali kita miskin kebenaran firman Tuhan. Tadi Ibu Teti bilang, kadang-kadang kita rohaninya saat ini lagi ambrol. Jadi kita perlu datang, Tuhan, kerohanian saya seperti ini Tuhan, pulihkan saya, tolong Tuhan. Itu keluh kesah. Bangkitkan saya Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa kembali kepada penyembahan yang mula-mula saya dapatkan. Keindahan itu. Jadi kita sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Dia boleh pulihkan kehidupan kita. Kalaupun kita kekurangan, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan mulai berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Suami saya udah berjuang tapi masih kurang Tuhan. Saya mengucap syukur dan saya percaya pasti ada pintu berkat yang kau bukakan. Ada sungai-sungai berkat yang kau alirkan buat keluarga saya. Nah itu keluh kesah kita kepada Tuhan. Atau orang-orang yang lain melukai hati kita, menyakiti kita, kita bisa berkeluh kesah. Tapi doanya positif. Jangan doanya mengutuk. Doanya positif. Keluh kesah kepada Tuhan. Dan nanti lihat Tuhan pasti pulihkan. Haleluya. Kemudian berikutnya kita juga bisa mengungkapkan tekanan hidup di hadapan Tuhan. Ada banyak tekanan-tekanan hidup yang terjadi. Ya, hari-hari ini termasuk tekanan juga. Ya, biasanya habis ibadah minggu, saya dan anak-anak bersama istri, ya, walaupun gak beli-beli, tapi bisa mampir ke mall, ya kan? Sekarang tarada bisa, kata teman-teman kita dari Ambon, tarada bisa, ya kan? Kita nggak bisa melawan arus. Ini termasuk tekanan juga. Ya, biasanya bila bisa silaturahmi atau bisa kumpul-kumpul komsel atau apa family altar atau apapun namanya. Sekarang masih harus berjarak. Ini termasuk tekanan juga buat kita. Ya, biasanya maaf, Pak Irwan, Bu Hani udah telepon, Pastor Kaleb, gimana bisa diatur nggak? Hamba-hamba Tuhan bisa retreat, ya kan? Bisa ke Bandung, kemana? Ini nggak bisa. Itu tekanan juga. Jadi kita bisa mulai sampaikan kepada Tuhan. Ada amin? Luar biasa. Yang masih kerja, biasanya enak. Di tempat kerja, ketemu sahabat-sahabat. Bisa saling memberi kekuatan, motivasi. Kali ini kerjanya dari rumah, sendiri lagi. Ini tekanan juga. Belum lagi, maaf, gajinya dipotong separuh. Itu tekanan juga. Nah, kita bisa datang kepada Tuhan. Gaji boleh dipotong separuh, tapi Tuhan tidak akan pernah menutup sungai-sungai berkatnya buat kita.
Yang setuju angkat jempol, amin. Wow, ini hebat, ini luar biasa. Jadi, yang kedua, kita bisa hidup mengandalkan Tuhan setiap saat atau setiap waktu. Kita ini setiap pagi datang dengan keluh kesah kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau mau keluh kesah hari ini, kita nggak salah loh. Ya, kalau sungut-sungut beda. Kalau keluh kesah sama Tuhan, itu diizinkan. Silakan. Dan ini yang dahsyat. Yang terakhir Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang ketiga. Mazmur pasal 5 ayat 3 dikatakan, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Raja, Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu aku berdoa. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ini dahsyat. Ini dikatakan ciri-ciri seorang yang mengandalkan Tuhan setiap waktu. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan setiap pagi kita datang berteriak minta tolong kepada Allah sebagai Raja. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berteriak, kita berseru-seru dalam Yeremia 33 ayat 3, kita berseru kepada Tuhan, berteriak-teriak kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Raja kita. Ya, nggak ada raja membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Nggak ada raja yang membiarkan rakyatnya mati dengan sakit penyakit. Dia akan berusaha, Dia akan menolong, Dia akan berjuang dengan luar biasa. Seperti pemimpin kita hari ini, Bapak Presiden kita terus berjuang, terus berjuang untuk masyarakat yang ada di Indonesia, supaya semua masyarakat Indonesia boleh pulih dan sembuh. Nah, hari ini kita bisa melihat sama-sama bahwa setiap pagi kita boleh datang berteriak minta tolong kepada Allah sebagai Raja. Kenapa? Karena Dia yang tahu kebutuhan-kebutuhan kita, Dia yang tahu kehidupan kita. Yang pertama kita berteriak, tujuan kita berteriak atau mengungkapkan pengharapan kita kepada Dia. Yang pertama, karena Allah sanggup menolong kita. Yang setuju katakan amin, angkat jempolnya. Amin. Allah sanggup menolong kita. Yang sudah terpuruk sekalipun, yang ekonominya udah anjlok sekalipun, kalau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin pasti Tuhan akan pulihkan. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi Dia adalah penolong yang setia. Dia sanggup menolong kita apapun kondisi kita hari ini. Dia akan tolong kita. Ya, kita ini punya anak-anak ya yang sudah berkeluarga, punya anak-anak. Ya, kalau maaf, misalnya di kamar anak kita lampunya mati atau putus, pasti kita akan menolong. Kalau dia masih kecil, pasti kita akan tolong. Nah, Allah kita, apapun kesulitan kita, apapun keluh kesah kita, Dia siap menolong kita. Dia siap mengulurkan tangannya yang luar biasa. Dia akan membimbing kita. Mazmur 23 itu luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ini hebat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nggak salah setiap pagi kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi teriaknya di kamar aja ya. Jangan teriak di pinggir jalan, dipikir orang lagi 7:05. Berteriak kepada Tuhan. Kalau punya ruangan doa, berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Dan nanti Tuhan akan menolong. Yang berikutnya, yang kedua, Allah juga sanggup menyembuhkan kita. Kalau ada keluarga kita, ada jemaat yang kita layani, ada jemaat, saudara, sahabat kita yang sakit, percaya, doakan mereka,
dan kasih tahu bahwa Allah siap memberi kesembuhan. Waktu Bartimius berseru-seru di pinggir jalan, waktu Yesus mau lewat, dia berseru-seru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku." Alkitab mengatakan, rasanya Yesus sudah kelewat deh. Tapi Bartimius tidak pernah berhenti berseru-seru. Hari ini, kita tidak boleh berhenti berseru kepada Tuhan. Baik kita yang sehat, maupun mereka atau ada keluarga kita yang sakit, tetap berseru-seru kepada Tuhan. Rasanya belum ada pertolongan, tapi saya mau kasih tahu, pasti Tuhan akan kembali dan menolong. Waktu Bartimius, Yesus kelewat, Yesus balik loh dan nolong Bartimius, sehingga Bartimius sembuh. Seorang yang buta bisa melihat dan menjadi pengikut Yesus. Hari ini, apapun kesulitan kita, apapun penderitaan kita, mungkin dokter katakan kamu punya penyakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Saya mau kasih tahu, kita masih punya dokter di atas segala dokter. Seorang dokter di Medan, waktu saya masih di Medan, berkata bahwa Pak Khaled paru-parunya ada bocor. Tapi saya mau kasih tahu, sudah 20 tahun lebih sampai hari ini saya sehat, tidak ada penyakit paru-paru. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ajaib. Amin. Saya tidak ke dukun, saya tidak kemana-mana, saya hanya datang setiap pagi menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tiba-tiba maaf, waktu saya dalam situasi berdoa, seperti ada tangan yang besar membawa segelas air. Dan waktu saya minum, dalam situasi doa itu rasanya saya minum. Dan saya mengalami mujizat. Yang tadinya maaf ya kalau buang ludah begitu, ada darahnya loh. Tapi lihat, sembuh total. Karena Tuhan yang ajaib. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia bukan hanya sekedar sanggup menyembuhkan, tapi Alkitab mengatakan dia sanggup membangkitkan orang mati. Lazarus 4 hari dalam kuburan, Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Bukan hanya itu, Alkitab Perjanjian Lama mencatat bahwa tulang-tulang kering pun, tulang-tulang yang gak ada dagingnya pun, bisa menjadi kehidupan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Hari ini, taruh imanmu, kepercayaanmu. Kalau kita kurang fit, kita kurang sehat, keluarga kita ada yang sakit, motivasi mereka untuk mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang setuju angkat jempol, katakan amin. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, Allah juga sanggup menghibur kita. Ya. Kita butuh penghiburan nih. Udah nggak bisa rekreasi, kita butuh penghiburan dari Tuhan. Ya, rekreasi itu penghiburan jasmani. Tapi kita belajar saling menghibur keluarga satu dengan yang lain. Amin. Ya, wah, sudah selesai doa, sudah selesai baca firman Tuhan. Aku mau telepon si A, si B. Wah, rupanya dia lagi punya pergumulan. Kita hiburkan dia. Percaya Bu, percaya Pak, Tuhan pasti tolong. Ada amin? Ya, apalagi yang saudara-saudara kita yang kena COVID, kita perlu hibur mereka. Kita kuatkan mereka, kita motivasi mereka bahwa pasti mereka Tuhan sembuhkan. Penyakit COVID pasti disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang bisa kita kerjakan. Jadi kita bisa hibur satu dengan yang lain. Ya, kalau di rumah ada yang ulang tahun, gak apa-apa dirayakan sederhana. Kue ulang tahunnya kadang-kadang cuma donat 1 biji, gak masalah. Yang penting enjoy, amin. Yang ulang tahun, ya saling menghibur. Gak bisa dirayain megah mungkin. Ya dirayain satu keluarga, tapi sukacita dalam Tuhan. Ada amin.
Makanan kita sederhana, tahu, tempe, beberapa potong ayam. Tapi kita nikmati dengan sukacita. Ya, saling hibur. Ya, kadang saya suka punya istilah, oh ya udah, kita saling menghibur aja. Tempe juga anggaplah daging. Daging yang kita makan, nggak apa-apa. Saling menghibur. Ayo kita, hari-hari ini kita harus saling menghibur. Amin. Apalagi kalau ada yang ulang tahun, tiba-tiba ada kiriman. Ada kiriman kue, tambah terhibur deh. Imun tubuhnya tambah naik. Haleluya. Amin. Ya, dan yang terakhir, poin nomor 3 ini. Allah sanggup menolong dan melindungi kita. Alkitab mengatakan Tuhan akan menjadi pelindung kita. Dia akan lindungi kemanapun kita pergi. Ya, tapi jangan sembarang-sembarang pergi. Nggak punya tujuan, tapi kita mau melawan. Ya, banyak mereka di media sosial, wah melawan, nggak mau percaya ada virus ini. Akhirnya yang pada kena juga. Nah, hari ini kita tetap dengerin apa kata pemerintah. Ya, kita tetap jaga protokol kesehatan. Tetapi percayalah, kan kalau kita di rumah terus nggak pernah ke pasar, mau makan apa juga kita ya? Betul lah? Iya. Kita di rumah terus nggak mau kerja, jadinya bagaimana? Tapi kita bekerja, atau kita pergi ke pasar, kita pergi beli kebutuhan, kita tetap punya iman bahwa Allah akan melindungi kita. Ada amin? Dia akan melindungi kita. Kita udah double masker, kita minta perlindungan Tuhan. Masa sih Tuhan nggak lindungi? Pasti Tuhan lindungi. Jadi ini yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. 3 hal ini yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin kalau kita bisa mempraktekkan 3 hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yaitu kita mempraktekkan ciri-ciri kehidupan seseorang yang mengenalkan Tuhan setiap waktu. Yang pertama, setiap pagi kita mengatur apa? Persembahan di hadapan Tuhan. Mengatur persembahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, setiap pagi kita datang dengan keluh kesah kepada Tuhan. Sampaikan keluh kesah kita, semua pergumulan kesulitan kita. Dan yang ketiga, setiap pagi kita datang berteriak minta tolong. Dan percaya Raja di atas segala raja pasti menolong kita. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa bersama-sama, sehingga Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan kasih anugerah-Mu untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan semua anak-anak-Mu diberkati. Dan lewat firman Tuhan ini kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan, beri kami bimbingan Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin.